nanti di saat selesai materi ini tolong dikumpulkan di meja dulu. Benua Eropa sama halnya seperti benua Amerika juga mendapat sebuah julukan. Kalau benua Amerika mendapat julukan benua merah, tetapi kalau benua Eropa mendapat julukan sebagai benua biru. Mengapa bisa biru? Mungkin ada yang tahu? Bukan karena masalah dilihat dari satelit berwarna biru. Birunya di sini sebenarnya sebuah sebutan, ya, sebutan kepada orang-orang Eropa yang notabene kebanyakan sebagian besar bola matanya berwarna biru. Itu alasan pertama disebut sebagai benua biru. Kemudian yang kedua, mengapa disebut benua biru? Karena benua ini pada masa lampau atau masa kuno, benua Eropa memiliki banyak kerajaan-kerajaan besar yang sangat terkenal di dunia, yang mungkin sampai sekarang masih ada. Yang sering kita lihat misalnya ada Ratu Elizabeth, ya, itu berarti berada di kerajaan Inggris. Kita masuk ke materi benua Eropa secara astronomis. Sebelum ke astronomis, saya mengingatkan kembali apa itu peta astronomis, anak-anak? Ya, nah, peta astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Letak astronomis benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Karena berada sebagian besar di lintang utara, sehingga kawasan benua Eropa memiliki iklim subtropis hingga sedang. Sehingga dari iklimnya subtropis dan sedang mengakibatkan terdapat 4 musim. Jadi di benua Eropa itu mengalami 4 musim. Musim yang pertama disebut dengan musim semi. Ya, ini gambarnya nanti ya seperti ini gambarnya. Ini musim semi. Kemudian yang kedua, musim panas. Kemudian yang ketiga, musim gugur, dan yang keempat, musim dingin. Dari keempat musim ini memiliki relatif waktu pergantian yang teratur, ya, sama seperti di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang pergantiannya sekitar 6 bulan sekali. Kemudian anak-anak, benua Eropa memiliki luas wilayah yang tidak begitu luas, ya, tetapi dihuni banyak negara-negara, sehingga sebagian besar negara Eropa itu relatif kecil dalam ukuran luas wilayahnya. Kecil luas wilayahnya, tetapi maju dalam segala bidang. Berapa luas benua Eropa? Mungkin ada yang tahu? Oh ya, kurang lebih 10.355.000 kilometer persegi. Kalau dibandingkan dengan benua Asia, itu kurang lebih sekitar 4,5 kali dari benua Asia. Jadi benua Asia ini besarnya 4,5 kali dari benua Eropa. Jadi anak-anak harus bisa membayangkan benua Asia itu berarti benar-benar luas, dan benua Eropa itu kalau dibandingkan benua Asia relatif kecil. Kemudian kita lanjutkan ke batas-batas wilayah dari benua Eropa. Batas-batas wilayah masuk ke batas apanya? Ya, batas geografis, atau kemarin kita bahas yaitu tentang letak geografis yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Batas sebelah utara. Batas sebelah utara, benua Eropa berbatasan langsung dengan kutub utara, atau kita bisa sebut dengan Samudra Arktik. Kemudian di bagian selatan atau di bagian bawah dari benua Eropa berbatasan Laut
dengan Laut Tengah. Ya. Di bagian timur dari benua Eropa, ya, berbatasan langsung dengan benua Asia. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu di pegunungan Ural. Ya. Dan di bagian barat berbatasan Samudra Atlantik. Mungkin dari penjelasan saya tentang batas geografis ada pertanyaan? Boleh ditanyakan? Oh ya, Turki. Nah, yang tadi benar pertanyaan dari Nadia, benar ya. Turki masuk kepada secara geografis masuk menjadi dua bagian, yaitu satu masuk ke Asia, bagian yang lain masuk di benua Eropa. Tetapi secara administrasi Turki sudah bergabung menjadi salah satu negara di bagian Eropa, tetapi secara geografis sebagian masih masuk di benua Asia. Itu suatu fenomena alam yang jarang terjadi. Jadi satu negara berada di dua benua. Ya. Kemudian dari batas geografis saya lanjutkan kepada pembagian wilayah benua Eropa. Benua Eropa itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama Eropa Barat. Eropa Barat, di sana ada beberapa negara yang mungkin nanti anak-anak salah satunya pasti pernah mendengar. Satu, Jerman. Ya, negara Jerman. Dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Karena kalah dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya Jerman yang satu dipecah menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, yang sekarang bergabung lagi menjadi negara Jerman. Nah, ini yang mungkin yang anak-anak pernah mendengar, yaitu Belanda. Belanda memiliki hubungan yang sangat bisa dikategorikan erat dengan Indonesia. Mengapa erat? Karena erat dalam arti Belanda ini menjajah Indonesia dalam kurun waktu 3,5 abad. Ayo, 3,5 abad itu berapa tahun? Rio? Ya benar, 350 tahun menjajah Indonesia. Kemudian Austria, Luxembourg, Prancis, dan negara Monaco. Mungkin ada yang kurang jelas tentang Eropa Barat? Sudah? Kita lanjutkan ke Eropa Timur. Eropa Timur itu hampir sama dengan yang berada di Asia Tengah, karena negara-negara ini dihuni oleh negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Ya. Uni Soviet negara besar yang pecah di saat Perang Dunia Kedua karena mengalami kekalahan. Negara yang pertama Ukraina, kemudian ada negara berikutnya yaitu Moldova, kemudian Latvia, dan ada juga negara yang tadi saya bilang pecahan dari Uni Soviet yaitu Belarusia, ya. Dan juga yang terakhir yaitu Estonia. Kemudian Eropa Selatan. Eropa Selatan itu secara fisik atau secara fisiknya itu paling baik dibandingkan dengan kawasan-kawasan Eropa lain, karena di kawasan Eropa itu ada banyak suku bangsa. Ada suku Nordik, ada bangsa Alpen, bangsa Mediteran. Nah, di sini Eropa Selatan pasti kalian akan tahu. Italia. 2, Yunani. 3, Portugal. Kemudian Spanyol. Kemudian Vatikan. Ini negara terkecil di dunia. Karena negara Vatikan itu memiliki luas hanya 0,44 km persegi. Ya. Yang dipimpin oleh Franciscus Fredericus, ya, pemimpin Katolik dunia. Kemudian Albania. Berikutnya Eropa Utara. Eropa Utara adalah kawasan benua Eropa yang berada di paling utara, yang berbatasan langsung dengan kutub utara, yaitu Finlandia, Denmark, kemudian Britain Raya. Britain Raya itu berarti di situ ada Inggris atau United of Kingdom, ya.
dan Irlandia. Anak-anak, demikianlah penjelasan saya tentang benua Eropa. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Untuk Britania Raya ini adalah gabungan dari negara-negara yang mungkin dulu dalam persemakmuran Inggris, ya gitu. Demikian pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Ingat, tugasnya yang kemarin tolong dikumpulkan di meja saya. Kemudian untuk pertemuan kali ini nanti kita persiapkan untuk diskusi pada pertemuan berikutnya, ya. Untuk pembagian kelompok diskusi sudah saya bagikan. Tolong nanti koordinator kelompok bisa mempersiapkan bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk diskusi, ya. Yaitu ada laptop, kemudian ada kertas ataupun buku kelompok. Demikian, selamat siang dan terima kasih.